Film dimulai dengan sepasang sahabat bernama Claire dan Hailey. Mereka sedang menikmati musim panas terakhir mereka di pantai karena Hailey harus pindah ke Australia bersama dengan ibunya yang mendapatkan tugas di sana sebagai ahli biologi kelautan. Claire dan Hailey menyukai pria populer bernama Raymond, tapi sayangnya pria itu tidak pernah memperhatikan mereka. Sebaliknya, gadis populer di kota bernama Cecilia lah yang berhasil menarik perhatian Raymond. Hailey tidak menyukai keputusan ibunya untuk meninggalkan kota ini. Itulah sebabnya mereka selalu menghadapi beberapa perselisihan. Australia could be another amazing adventure for us. How about I live here with Claire till I'm 18? Cool. Hari itu, Hailey pergi ke rumah Claire untuk menghabiskan sisa waktu mereka. Di sana mereka membuat sebuah permohonan kepada Dewa Laut supaya ibunya Hailey merubah keputusannya dan tidak meninggalkan kota. Badai besar datang setelah mereka membuat permohonan dan menyebabkan ombak besar menghancurkan halaman rumah. What are you girls doing out here in this? Really, you scared me. Keesokan harinya, mereka melihat semua orang sedang membersihkan pantai dan kolam renang. Claire menyelinap ke tepi kolam dan melihat sesuatu di sana. Secara tidak sengaja, dia tergelincir dan jatuh ke kolam. Claire yang memiliki fobia air setelah orang tuanya meninggal, ia pun mulai tenggelam. Di dasar kolam, ia melihat sesuatu yang aneh dan mulai panik. Untungnya, Raymond datang menyelamatkannya. Claire memberitahu semua orang kalau dia melihat sesuatu di dasar kolam itu, seperti ikan yang sangat besar, tapi tidak ada yang mempercayainya. I know what I saw. Be careful, Pada malam harinya, bersama dengan Hailey, mereka kembali ke kolam renang. Hailey mulai mengeluarkan makanan untuk menarik perhatian sosok yang ada di kolam. Dan betapa kagetnya mereka ketika melihat Putri Duyung. Sosok yang selama ini mereka kira hanyalah mitos berbicara tepat di hadapan mereka. Mermaid. Setelah perkenalan singkat, Duyung itu mengatakan namanya adalah Aquamarine. Karena terjadi keributan, pekerja pantai datang memeriksa. Claire dan Hailey yang panik meminta Aqua untuk bersembunyi dan berjanji akan kembali besok. Tapi keesokan paginya mereka melihat kolam renang sudah kosong terkuras. Mereka berdua khawatir mengira bahwa Aqua telah ditemukan, tetapi mereka menemukan dia bersembunyi di gudang dekat kolam dan sudah memiliki kaki. Aqua bilang ekornya bisa berubah pada siang hari, selama itu kering, dan akan kembali pada wujud semulanya saat matahari sudah tenggelam. Mereka lalu membawanya ke kamar Claire. Aqua sangat senang memiliki kaki. I love legs. Sampai tiba-tiba ayah Aqua menemukan keberadaannya dengan bantuan kepiting dan menelponnya melalui kerang laut di kamar Claire. Badai datang selama pembicaraan ayah dan anak itu. Aqua berkata dia akan membuktikan kalau cinta sejati itu ada dan akan menunjukkannya selama 3 hari. Badai pun berakhir setelah panggilan selesai. Setelah itu, Aqua meminta Hailey dan Claire untuk membantunya menemukan cinta sejati. Jadi dia tidak perlu menikah dengan orang yang dijodohkan oleh ayahnya. Mereka harus bergegas karena batas waktu yang diberikan ayahnya hanya 3 hari saja. Dan saat melihat Raymond, Aqua mengalami cinta pada pandangan pertama dan merasa itu mungkin cinta sejatinya. Do you love me? He doesn't love me. Hailey dan Claire menolak Aqua karena Raymond adalah cowok pujian mereka. Tapi Aqua mengatakan siapapun yang menolong Duyung, satu keinginannya akan dikabulkan. Mendengar itu, mereka merelakan Raymond dan setuju untuk membantu Aqua demi sebuah keinginan agar ibunya Hailey tidak jadi pindah kerja. Di sisi lain terlihat Leonard menemukan kalung dan sirip Putri Duyung di saat sedang membersihkan kolam. Hailey dan Claire memulai PDKT antara Aqua dan Raymond. Mereka meminta Aqua untuk berbicara dengan Raymond melalui telepon. That was fantastic. Let's do it again. Setelah itu, mereka memulai bersepeda melewati rumah Raymond untuk menarik perhatiannya. Dan berhasil saat Aqua terjatuh dari sepeda dan Raymond menghampirinya untuk menolong. Waved at me. Hey, are you okay? Nothing too serious? Oh no. Sayangnya, momen mereka dirusak oleh kedatangan Cecilia. Kembali ke rumah, mereka mulai membaca begitu banyak majalah tentang bagaimana cara menarik perhatian orang yang disukai.
Mereka mempraktekkan apa yang mereka pelajari dalam majalah di sebuah karnaval, dan Aqua berhasil kembali menarik perhatian Raymond. Dia bahkan memberikan Aqua balon lumba-lumba. Mereka lalu menghabiskan waktu bersama di sepeda air. Raymond juga mengajak Aqua untuk pergi ke acara splash bersama. Sayangnya Aqua tak sempat menjawab karena hari sudah sore dan ekornya akan kembali muncul sebentar lagi. Jadi dia harus bergegas pergi dari sana bersama dengan Hailey dan Claire. Mereka membawa Aqua ke tangki tempat penampungan air, dan Aqua menghabiskan malamnya di sana. Di sisi lain, Claire dan Hailey ingin Aqua segera jatuh cinta pada Raymond, supaya keinginan mereka agar Hailey tidak jadi pindah terkabulkan. Kemudian mereka sadar kalau Aqua tidak memiliki pakaian untuk acara splash dengan Raymond. Jadi mereka pergi shopping bersama keesokan harinya. Tanpa disadari, mereka sudah menjadi sahabat dekat. Setibanya di rumah, Aqua menyadari kalau dia tidak memiliki anting. Claire meminjamkan miliknya, tapi Aqua menolak dan berkata dia akan memakai bintang laut sebagai antingnya, karena mereka adalah binatang yang jujur dan sering memberikan semangat. Mereka pun pergi ke laut untuk mencarinya. Claire menolak ikut karena dia memiliki fobia air, jadi Hailey lah yang berenang ke dermaga bersama dengan lumba-lumba yang dipanggil oleh Aqua. Setelah Hailey pergi, Aqua bercerita kepada Claire kalau dia percaya pada cinta sejati setelah melihat sepasang kekasih yang saling mencintai di atas kapal di tengah lautan. Claire mengetahui kalau pasangan itu adalah orang tuanya. Mereka mengalami kecelakaan di tengah laut pada saat itu. Itulah yang menyebabkan Claire memiliki fobia air. Aqua pun berkata, orang tua Claire pasti tidak menginginkan Claire untuk hidup seperti ini. Mereka pasti menginginkan Claire untuk hidup bahagia tanpa rasa takut. Setelah itu, Hailey kembali dengan sepasang bintang laut. Aqua segera memakainya, dan bintang laut itu mulai memberikan pujian kepada mereka. Di sebuah kafe, mereka bertemu dengan temannya Cecilia. Mereka berkata kalau Raymond akan pergi ke acara splash bersama dengan Cecilia. Aqua yang mendengar itu berkecil hati dan memutuskan untuk kembali ke lautan, tapi Claire dan Hailey tidak menyerah. Claire memutuskan untuk menemui Raymond, sedangkan Hailey harus menyusul Aqua dan meyakinkan kalau cinta sejati itu memang ada. Aqua pun setuju untuk mendengarkan penjelasan Raymond dan kembali bersama dengan Hailey. Di sisi lain, Claire berhasil menemukan Raymond dan menanyakan kenapa dia berbohong kepada Aqua. Raymond berkata dia melakukan itu semua karena Aqua sudah memiliki pasangan. Cecilia yang mendengarkan pembicaraan mereka mencoba menghentikan Claire dan menyuruh orang untuk melemparkannya ke dalam kolam. Claire mulai histeris dan segera pergi dari sana. Raymond yang merasa bersalah menyusul Claire dan menenangkannya, kemudian dia pergi menemui Aqua bersama dengannya. Di sisi lain, Aqua sedang curhat dengan Hailey di bathtub dalam bentuk duyungnya. Mereka tidak menyadari kedatangan Raymond. Di sisi lain, Claire membawa Raymond ke kamarnya. Hailey menunjukkan kakinya untuk mengendalikan situasi. Sementara Raymond menunggu, Aqua akhirnya kembali dalam bentuk manusia dan segera menemuinya. Raymond meminta Aqua untuk menjadi teman kencannya di acara splash dan Aqua pun setuju. Acara splash pun dimulai. Raymond begitu terpesona melihat kecantikan Aqua. Mereka pun menghabiskan waktu bersama di restoran. Claire dan Hailey meminta lagu romantis untuk Aqua dan Raymond. Mereka pun mulai berdansa. Cecilia tiba-tiba muncul dan mencoba untuk memisahkan mereka, tetapi dihentikan oleh Claire dan Hailey. Lalu matahari pun akan tenggelam, jadi mereka segera membawa Aqua dari sana. Raymond mencoba untuk menghentikannya, tapi Aqua berjanji untuk menemuinya kembali besok pagi. Kali ini Cecilia dan teman-temannya mengikuti mereka ke tangki air. Setelah Claire dan Hailey pergi, dia segera memanjat untuk melihat apa yang dilakukan Aqua di atas sana. Sedangkan teman-temannya Cecilia pergi meninggalkannya. Setibanya di atas, Cecilia terkejut mengetahui kalau ternyata Aqua adalah putri duyung. Cecilia kemudian menguncinya dan segera turun lalu membuang tangga. Setelah itu, dia kembali ke pesta dan memberitahu temannya kalau Aqua adalah duyung, tapi tidak ada yang mempercayainya. Leonard yang sudah curiga mendengar pembicaraan mereka dan segera mengecek kalung yang dia temukan. Dia membaca beberapa buku dan menemukan sebuah info kalau duyung itu memang ada. Di sisi lain, Hailey sadar kalau dia terlampau egois, jadi dia memutuskan untuk mendukung mimpi ibunya dan pindah ke Australia bersamanya. Claire yang kecewa mendengar putusan Hailey yang mengakibatkan terjadi perselisihan di antara mereka.
Di sisi lain, Cecilia memberitahu ayahnya dengan berbohong kalau ada wanita terkurung di tangki air. Ayahnya yang seorang reporter menyiarkan berita itu dan datang bersama dengan tim penyelamat. Claire yang menonton berita memanggil Hailey dan mereka segera pergi untuk menyelamatkan Aqua. Setibanya di sana, mereka melihat sudah banyak orang dan ada tim penyelamat di atas tangki. Tim penyelamat menemukan sesuatu di atas tangki. Namun itu hanyalah balon lumba-lumba pemberian dari Raymond. Seketika semua orang pun menertawakan Cecilia. Ayahnya pun marah dan mengira dia sudah mencari perhatian. Jadi dia pun menyita mobil Cecilia. Namun di sisi lain, Claire dan Hailey masih mengkhawatirkan keadaan Aqua. Di mana dia berada? Adegan kemudian berpindah ke Leonard. Ternyata dialah yang telah menyelamatkan Aqua. Untuk itu, Aqua mengabulkan satu permintaan Leonard, yaitu untuk bersama dengan pujaan hatinya. Di sisi lain, Claire dan Hailey pergi ke dermaga dan menunggu Aqua di sana. Aqua akhirnya menemui Raymond dan menyatakan cinta padanya. Raymond berkata dia menyukai Aqua tapi belum mencintainya. Dia ingin memulai hubungan secara bertahap karena mereka baru saja sekali berkencan. Mendengar itu, Aqua menjadi patah hati dan Cecilia tiba-tiba datang dan mendorong Aqua ke laut. Kemudian badai datang dan ayah Aqua mulai menariknya untuk kembali. Cecilia yang kecewa karena Raymond masih memilih untuk menyelamatkan Aqua. Sementara itu, Hailey segera terjun ke laut. Claire pun melupakan ketakutan dan bergabung bersamanya. Mereka menggunakan satu permohonan terakhirnya untuk membiarkan Aqua tetap bersama mereka. Aqua sangat terharu karena mereka telah mempertaruhkan hidup dan menggunakan satu permohonannya untuk dirinya. Mereka berkata bahwa mereka rela melakukan semua ini karena Claire dan Hailey mencintai Aqua. Seketika badai pun berhenti. Aqua berhasil membuktikan kepada ayahnya bahwa cinta sejati itu memang ada dan tidak harus antara laki-laki dan perempuan, bahkan bisa terjadi di antara persahabatan. Aqua berjanji walaupun mereka berpisah, mereka akan kembali bertemu dan dia akan mengunjungi Claire dan Hailey kembali. Raymond akhirnya muncul. Aqua dan Hailey pun memberikan mereka waktu berdua. Raymond berkata dia ingin membangun sebuah hubungan. Aqua berkata dia harus kembali menemui keluarganya untuk membereskan masalah, dan Raymond pun berjanji untuk menunggu Aqua kembali. Di sisi lain, Claire menghormati keputusan Hailey untuk kembali bersama ibunya. Mereka berjanji akan berteman selamanya, dan Claire juga berjanji akan mengunjunginya ke Australia. Dan dengan begitu, film pun ditutup dengan ending yang bahagia. Leonard? Good day, ladies. Hey, girl. Nah, seperti itu lalu cerita dari film Aquamarine. So, coba tuliskan di kolom komentar bagaimana menurut kalian tentang pembahasan kali ini. Dan jika kalian suka, jangan lupa berikan like-nya. Saya Yudi Setiawan, thanks for watching video, and until next time.